memiliki yang namanya masalah. Tetapi tidak semua orang memilih jalan yang benar untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Seringkali penyalahgunaan narkotika itu berawal dari seseorang yang memiliki rasa ingin tahu, ingin mencoba hal yang baru, tekanan hidup yang menghadapinya, dan juga pergaulan yang salah. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling bersalah, tetapi ini tentang pilihannya dan konsekuensinya. Aduh, tugas numpuk semua nih, pengennya libur sebulan. Kalau libur sebulan, tugas numpuk 2 bulan dong. Aku udah nggak fokus makan ini, tau nggak sih? Kamu kenapa Novia? Dari kemarin tuh kelihatan berbeda gitu. Aduh, gimana ya? Banyak banget masalahnya, masalah rumah, masalah nilai, masalah kampus. Sumpah gue udah pening banget, tau nggak sih? Muak gue. Itu aja, tapi jangan disimpan sendiri. Nov, nanti kita ngomong berdua ya. Ngobrol apa? Urusan pribadi. Sebenarnya lu mau ngomong apa sih? Ih, ribet banget harus berdua gitu ya? Kamu kelihatan stres banget sih. Iya. Stres, macam apa yang gue lakukan tuh semua salah. Sumpah, banyak banget masalahnya. Like, kalau gue buat ini salah, buat itu salah. Gue udah bener nggak tahu deh harus gimana sumpah. Udah, tenang aja. Gue ada sesuatu buat. Apa tuh? Ih, apa nih? Ih, gila lu. Gila lu, sumpah. Enggak loh, ini buahnya aja mengerikan. Dalamnya mah biasa aja, tapi bisa bikin lo tenang tanpa mikirin hal-hal lain lagi. Ini kan Dan aku bilang, ini nggak seseram yang lo pikirin. Ini bikin lo tambah relax tanpa mikirin hal-hal yang gak penting itu. Udah, simpan aja. Son, kamu kenapa? Kok sekarang udah jarang ngobrol sih? Kenapa? Enggak apa-apa. Sonia, kamu kan sekarang sering bolos, terus mata kamu merah sih. Kenapa sih kalian selalu curiga? karena kami peduli, Son. Kalian gak usah sok peduli, kalian gak ngerti masalah hidupku. Hello. Halo, kalian lagi ngapain? Kalian lagi baca buku apa sih? Oh, ini baca buku One Piece. Kamu juga? Ya, komik deh untuk lari dari kenyataan sebentar. Kenapa di sini? Kalian tahu gak? Tadi kan aku lagi ngobrol-ngobrol nih sama orang Jessie gitu kan. Aku lihat Sonia, kita kan lagi ngobrol nih asik. Dia aku lihat gerak-geriknya agak aneh loh. Kayak dia sedikit frustasi, kadang gelisah, dan agak aneh lah saya lihat. Jangan-jangan dia pakai narkotika. Ya ampun, maksudnya apa sih? Masa? Aku mau bicara serius sih. Dulu sebenarnya aku juga pakai narkotika untuk lari dari masalah. Seriusan? Iya. Gila lu. Ya, aku sampai kehilangan kepercayaan orang tuaku. Sampai masa depanku pun hampir hilang. Jadi kalau udah coba sekali itu kira-kira efeknya Dampaknya gimana? Sebenarnya di awal aku gak berencana buat jadi orang pecandu sih. Cuman semuanya itu berawal dari sekali coba aja. Sebelum Sonia terjerumus lebih jauh, kita harus lebih memperhatikannya. Iya bener sih, aku cukup khawatir. Nggak biasanya akhir-akhir ini aku lihat dia agak aneh gerak-geriknya,
dari sikapnya semua aneh. Sam, kamu kenapa? Kita panggil dulu sekarang. Jessie nelfon. Halo? Halo? Clean. Iya Jessie. Coba deh kesini dulu deh, soalnya si Sonia tadi pingsan loh. Hah? Sonia pingsan? Sini ya, cepet. Serius? Oke, aku kesana sekarang. Kenapa dia? Tadi kami kan jalan, terus nampak dia gitu kayak pusing lah, nggak tahu. Jadi udahlah kami bawa aja, terus kabarin kalian lah. Kamu kenapa Son? Sebenarnya aku ingin bilang sama kalian kalau aku pakai obat-obatan supaya karena masalah hidupku lagi berat banget gitu loh. Aku pengen keluar tapi aku gak tahu caranya gimana. Tenang Son, semua masalah pasti ada solusinya. Gila. Gua juga hampir terjerumus. Oh my god. Sebenarnya Evelyn juga mantan pemakai. Coba nanti kita cari solusinya bareng dia. Ya udahlah, yang penting kalian itu beneran mau berubah. Gue coba hubungi Evelyn dulu ya. Halo Evelyn, lagi di mana? Oh, boleh datang ke sini dulu nggak? Urgent. Nanti gue solo. Oke. Ini harus dilaporkan supaya Sonia dapat direhabilitasi. Tapi aku gak berani. Takut itu wajar, tapi ini adalah jalan terbaik. Tidak ada penyalahgunaan narkotika tanpa dampak. Hukum harus segera ditegakkan dan pemulihan harus segera dijalankan. Kalian ingat nggak sih kemarin waktu kita duduk-duduk di sini, terus kan ada si Vio, terus dia ngajak ngomong berdua sama gua kan. Tahu nggak sih sebenarnya dia ngapain? Masa dia nawarin gua? Memang kebetulan waktu itu gua lagi ada banyak masalah, sedikit tergiur dan tergoda sih. Cuman ya terakhir gimana ya, menurutku itu sepertinya nggak baik lah ya kan. Jadi ya terakhir dia kayak gitu loh. Maksudnya saya nggak nyangka sih, kan dia teman kita gitu, tapi dia bisa menjerumuskan orang seperti itu. Tapi dengar-dengar dia udah ditangkap sih. Intinya ya. Udah. Bagus lah kalau dia sudah tertangkap. Aku juga dapat info soalnya udah di proses rehabilitasi. Bagus. Katakan tidak pada narkotika, pilihlah masa depan, bukan penyesalan.